Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Gitu dong. Oke, akhirnya Mang Udok sekarang bisa rakit PC lagi. Kurang meriah, lebih meriah lagi. Itu yang di atas pohon. Ayo. Sanggup. Jadi Mang Udok dapat komponen yang cocok tuh buat dirakit. Pilihannya bisa dia buat konten kreator, gamer juga bisa. Apa aja pilihannya? Pasti penasaran kan? Pantengin terus video ini, oke? Oke deh. Itu dong. Nggak gawe ke channel Murdacruz. Oke bro, rakit PC kali ini budgetnya cukup besar. Bukan besar lagi sebenarnya, tapi besar banget. Angkanya itu bisa nyampe 44 jutaan lebih. Terus ada komponen yang mungkin nggak terlalu balance, khususnya dari sisi cooler CPU. Cuma setidaknya stok cooler bawaan bisa ngehemat budget. Kalian juga Mang Udok mau nunjukin kinerja cooler bawaan. Apa worth it nggak? Atau kalian perlu beli cooler lagi? Nah, buat detail komponennya. Prosesornya pakai Ryzen 7 7700 non-X yang punya TDP 65 Watt. CPU ini masih oke buat pekerjaan multitasking yang menuntut. Harga juga nggak mahal banget. Malah sekarang udah turun. The best-nya itu hemat daya bro. Sama kalian udah dapat stok cooler Red Prism yang kece. Buat Mobo nih, Mang Udok pakai MSI Mag X670E Ace. Nah, Mobo ini jadi komponen termahal kedua di rakit PC kali ini. Kisarannya 12 jutaan lebih. Dan itu opsional. Kalian bisa ambil Mobo yang lebih murah atau disesuaikan budget. Cuma Mobo ini punya banyak fitur mewah. Konektivitas melimpah. Sama pride-nya juga dapat. Maksimalin performa pakai Mobo ini juga mungkin banget. Cuma ya sekali lagi harga bisa jadi kendala. Buat VGA nih, Radeon RX 7900 XT reference jadi pilihan utama. VGA ini jadi komponen termahal dengan angka 16 jutaan lebih. Bisa sepadan sama performa yang ditawarin. Estetikanya juga dapat. Terus RAM Mang Udok pakai G-Skill Trident Z Neo 32GB DD5. Speednya itu 6000 MHz non-RGB. Ini udah dukung AMD Expo, jadi kompatibilitas bakal lebih positif. Terus kualitasnya juga nggak usah ditanyain lagi deh, meskipun performa bisa relatif. Kalau storage, pilihannya masih Team Group MP44L kapasitas 1 TB. Harga sama performa bisa oke, cuma ini alternatif. Kalian bisa ambil opsi lain sesuai anggaran atau performa lebih, jika memungkinkan. Buat PSU, Mang Udok pakai Cooler Master V850 Gold yang punya bentuk faktor SFX. Sebenarnya PSU ini lebih cocok buat mini PC. Terus kabelnya juga nggak panjang. Cuma Mang Udok mau nunjukin kalau PSU mini masih bisa dipakai di case ATX. Positifnya, manajemen kabel lebih luas. Cuma kalian perlu konektor kabel tambahan, kayak sleeve extension kabel dari Cooler Master. Cuma nambah budget aja, kalian perlu beli terpisah. Terakhir itu casing, Mang Udok masih pakai Lianli Lan Cool One. Kualitas sama kompatibilitas masih oke, meskipun harga masih tinggi. Cuma ini opsional, kalian bisa ngambil sesuai selera atau budget. By the way, kalau Mang Udok juga pakai pasta Cryfuse dari Cooler Master. Ini punya thermal konduktivitas cukup baik, jadi bakal lebih positif juga buat cooling CPU. Nah, udah lengkap semua komponen, mari kita rakit.
Alright bro, hasil rakit PC ini pastinya nggak banyak fitur RGB lighting. Tapi estetika masih dapat sama pas aja. Meskipun ini preferensi pribadi. Cooler default bawaan juga punya wibawa. RGB-nya kalem, terus nggak berisik. Kalau performa nih, Ryzen 7 7700 non-X oke banget buat pekerjaan multitasking yang menuntut. Dan masih bisa bersaing sama CPU high-end terbaru, entah dari Intel ataupun AMD sendiri. The best-nya itu kalian gak usah khawatir sama konsumsi daya. Malah paling hemat di jajaran CPU high-end yang pernah Mang Uduk coba. By the way, suhu pakai cooler bawaan terhitung masih positif. Cuma idle-nya itu cukup tinggi, di atas 50 derajat. Tapi saat kerja penuh, tanpa OC, suhu masih aman, di bawah 80. Sayangnya kalau fitur overclocking pakai Red Prism kayaknya agak terbatas. Mang Udok coba aktifin fitur PBO mode 1, suhu bisa nyampe 90 derajat lebih saat jalanin Shine Bench. Intinya sih kalau dipakai buat default, aman. Tapi kalau kalian pengen lebih, misal buat overclocking, pasti perlu beli cooling yang lebih baik. Terus GPU Radeon RX 7900 XT buat gaming 4K, rata kanan oke banget. Framerate tinggi, malah jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Terus banyak fitur baru juga. Contohnya dukungan encoder AV1. Kualitas screen record atau streaming bakal lebih oke. Nah, ada note dikit nih buat VGA. Dipakai buat kerjaan konten kreator mungkin masih kurang efektif. GPU Nvidia lebih difavoritkan, apalagi buat software populer kayak Adobe, khususnya After Effects. AMD kayaknya masih perlu optimalisasi buat software ini, biar konten kreator bakal makin suka GPU Chimera. Terus suhu bawaan VGA terhitung tinggi meskipun masih aman. Kalau konsumsi daya dipakai main game, VGA ini bakal ngambil daya rata-rata nyampe 309 watt. Alright bro, ini dia hasil rakit PC Murdochus tahun 2023. Yang pertamanya di tahun ini. Betul. Hore dong. Hore. Nah gitu. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya, di bawah ini. Alright. Jangan lupa like dan subscribe-nya.